Masih bersama Pak Leo di Adem Ayem YouTube channel. Pada kesempatan hari ini, Bapak ingin mengajak kalian menyimak rangkuman dari tematik 4A buku tematik Canisius, subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Semoga rangkuman ini bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, rumah adat, dan pakaian daerah. Suku-suku yang ada di Indonesia antara lain di Jakarta ada suku Betawi, di Jawa Barat ada suku Sunda, di Yogyakarta ada suku Jawa, di Bali ada suku Bali, di Kalimantan ada suku Dayak. Nama-nama rumah adat yang ada di Indonesia antara lain rumah adat di Jakarta disebut rumah kebaya, rumah adat di Jawa Barat disebut kasepuhan, rumah adat di Yogyakarta disebut joglo, rumah adat di Bali disebut rumah candi bentar. Nama-nama senjata tradisional yang ada di Indonesia antara lain rencong adalah senjata dari Aceh, kujang adalah senjata dari daerah Jawa Barat, keris adalah senjata dari daerah Jawa Tengah, pisau belati adalah senjata dari daerah Papua. Nama-nama pakaian adat yang ada di Indonesia antara lain pakaian adat Betawi yaitu kebaya dan beskap, pakaian adat Yogyakarta yaitu kebaya dan surjan. Teks bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf terdiri dari gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Pengertian gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Gagasan pendukung adalah pernyataan yang menjelaskan inti atau topik sebuah paragraf. Angklung adalah salah satu jenis alat musik tradisional dari Jawa Barat. Cara membunyikan angklung dengan digoyangkan. Selain angklung, di Jawa Barat memiliki banyak alat musik tradisional, yaitu seruling, kendang, dan ketipung. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Sumber energi terbesar di bumi adalah sinar matahari. Sumber energi panas yang lain adalah api, gesekan dua benda, dan panas bumi. Manfaat energi panas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengeringkan pakaian, ikan asin, padi, dan bahan makanan. Membantu petani garam dalam proses pembuatan garam, menghangatkan ruangan, dan untuk memasak. Panas dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu konduksi atau hantaran adalah perpindahan panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat perantaranya tersebut. Contohnya, ujung sendok terasa panas saat digunakan untuk mengaduk air yang panas. Konveksi atau aliran adalah perpindahan panas melalui zat perantara dengan disertai perpindahan zat perantara tersebut. Contohnya, saat memasak air yang sudah panas akan bergerak ke atas sehingga seluruh air menjadi panas. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Contohnya, panas matahari sampai ke bumi. Peta adalah gambaran sebagian atau keseluruhan permukaan bumi dengan perbandingan tertentu. Pada peta, untuk menggambarkan objek alam atau buatan ada di permukaan bumi digunakan simbol. Misalnya, kotak, simbol dari ibu kota provinsi. Lingkaran, simbol kabupaten atau kota. Garis putus-putus, simbol jalan kereta api. Kemudian garis titik merupakan simbol batas provinsi. Simbol kawasan hutan merupakan gambar pohon. Simbol gunung berupa segitiga, merah dan hitam. Jika merah itu gunung aktif, hitam gunung sudah mati. Simbol bandara seperti pada gambar. Subtema 2, salah satu kekayaan bangsa Indonesia adalah keberagaman makanan khas tradisional. Contoh makanan khas tradisional antara lain gudeg dari Yogyakarta, rendang dari Padang,
seruit dari Lampung, sate bandeng dari Banten, ketanuli dari Betawi. Berikut ini nama-nama upacara adat di Indonesia. Pangkal Pinang mengadakan tradisi Sepitu Sedulang dengan menyajikan lempah kuning. Di Yogyakarta dan Surakarta, upacara grebek Maulid Nabi Muhammad SAW selalu menggunakan makanan khas tumpeng raksasa atau gunungan. Masyarakat Lampung memiliki tradisi Sepitu Sedulang dan makanan yang dimakan adalah lempah kuning. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Bunyi dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Alat musik yang menerapkan sifat bunyi adalah trompet, pianika, gitar, dan gendang. Berikut ini nama alat musik tradisional di Indonesia. Contohnya, kecapi berasal dari Jawa Barat, angklung dari Jawa Barat, saulang berasal dari Sumatera Barat, kendang berasal dari Jawa Tengah, dan tifa berasal dari Papua. Berikut ini nama-nama tarian daerah di Indonesia. Tari Sedati dari Aceh, tari Pendet dari Bali, tari Bondan dari Jawa Tengah. Nah, energi panas disebut juga kalor. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas yaitu saat memasak nasi menggunakan kompor listrik, menyetrika pakaian, mengeringkan rambut menggunakan hair dryer. Kenampakan alam di wilayah Indonesia ada dua macam, yaitu wilayah daratan dan perairan. Wilayah daratan meliputi gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah. Wilayah perairan meliputi pantai, sungai, dan danau. Batas-batas Provinsi Jawa Barat, utara berbatasan dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta. Barat berbatasan dengan Banten dan DKI Jakarta. Timur berbatasan dengan Jawa Tengah. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa. Setiap kabupaten memiliki lambang masing-masing. Lambang Kabupaten Bandung Barat meliputi bintang segi 5 dan penopang bintang Boska. Simbol industri berwarna hijau, gambar 2 lepah pohon pisang dan bunga melati, bendungan bergerigi, mangkok berwarna hitam, perisai, jantung, dan pita. Nada adalah tinggi rendahnya bunyi dalam sebuah lagu atau musik. Tempo dalam sebuah lagu adalah ukuran lama atau waktu dari kecepatan, ucapan, dan bunyi dalam bernyanyi. Cara mengembangkan kerangka tulis dalam menambah ke beberapa kalimat pendukung dari setiap gagasan pokok atau gagasan utama. Berikut ini nama-nama alat musik daerah di Indonesia. Sasando dari Nusa Tenggara Timur, Serune Kale dari Aceh, Panggora dari Sumatera Utara, sampai dari Kalimantan Timur. Subtema 3. Di sekitar kita terdapat berbagai peralatan yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Cara untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan adalah dengan saling bekerja sama, gotong royong, dan saling menghargai. Setiap bacaan memiliki pikiran pokok atau gagasan utama. Teks bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf disebut juga alinea. Setiap paragraf terdiri dari satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Model kincir angin dapat dibuat dengan baling-baling kertas. Kincir angin dapat bergerak karena adanya energi yang berasal dari angin. Kerjasama merupakan salah satu cara untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Sikap-sikap yang dapat menjaga persatuan antara lain saling bekerja sama, saling menghormati, saling membantu, dan saling menghargai. Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari bermacam-macam bahan seperti kertas, kain, cangkang telur, daun, kayu, biji-bijian, dan lain-lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar.
Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Jakarta memiliki potensi daya laut yang besar, yaitu berupa minyak bumi dan gas. Batas-batas Provinsi DKI Jakarta. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Banten, sebelah timur berbatasan dengan Jawa Barat. Pada lambang Provinsi DKI Jakarta terdapat gambar pintu gerbang Tugu Nasional, padi dan kapas, ombak laut, dan Sloka Jaya Raya, serta perisai segi 5. Indonesia memiliki sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Setiap provinsi Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia antara lain: emas untuk perhiasan, aspal untuk bahan baku pengeras jalan, nikel untuk bahan baku dalam pembuatan stainless steel, timah sebagai produk aluminium foil, dan tembaga untuk pembuatan uang logam, perhiasan, dan alat rumah tangga.